Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahfud, NPM 2025 12 2000 7. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS Python. Tapel atau informasi toko. Bagian ini dipakai buat menyimpan data toko yaitu nama toko kota dan nomor kontak. Data disimpan dalam bentuk tapel, jadi isinya tidak bisa diubah lagi. Yang kedua, penjelasan ini berisi daftar buku beserta harganya. Nama buku menjadi key, sedangkan harga menjadi value. Contohnya ya Python dasar harganya 50.000. Struktur data harganya 70.000. Bagian sini, list keranjang belanja. Keranjang awalnya kosong. Nanti setiap buku yang dibeli pelanggan akan dimasukkan ke dalam list ini. 4. Fungsi menampilkan katalog. Fungsi ini dibuat supaya daftar buku dan harganya bisa ditampilkan ke layar. Dan perulangan ini membaca semua isi diktionary satu per satu. Menam dan yang ini menampilkan nama buku dan harganya. Baik, nilainya harus mulai dari 0. Dan yang ini mengecek semua barang yang ada di keranjang. Fungsi ini dipakai untuk mencetak struk pembelian. ARGS digunakan untuk menerima informasi toko. Sedangkan Quarks digunakan untuk menerima data lainnya seperti keranjang, diskon, PPN, dan total bayar. Ini adalah menampilkan nama toko. Dan yang di sini Lambda menghitung PPN 11%. Penjelasan ini digunakan untuk menghitung pajak sebesar 11%. Misalnya harga setelah diskon 100.000. PPN sama dengan 100.000 kali 11% sama dengan 11.000. Dan program utama sistem kasir toko buku menampilkan judul program. Program akan yang di sini program akan terus berjalan sampai pengguna mengetik bayar atau selesai. Dan di sini masukkan judul input buku. Input masukkan judul buku, ketik bayar atau selesai nanti. Perulangan dihentikan dan lanjutkan ke proses pembayaran. Dan di sini, kalau nama buku tidak ada di daftar program, akan memberi pesan bahwa buku tidak tersedia. Contohnya ya seperti misalnya kan di sini kan ada Python dasar, struktur data, algoritma, basis data, pemrograman web. Tapi Anda maunya belinya bahasa Arab, bahasa Indo gak ada. Maka nanti akan ada tulisan, maaf buku tidak tersedia.
Dan yang ini meminta pengguna memasukkan jumlah buku yang ingin dibeli. Misalnya ya, saya mau beli Python dasar. Harganya kan 50.000, berarti kalau dua 100.000. Terus struktur data satu, basis data satu gitu maksudnya. Dan yang di sini menjelaskan jumlah buku tidak boleh nol atau negatif. Bagaimana contohnya? Ya langsung seumpamanya dijalankan nanti pas nggak ngetik langsung bayar itu tidak bisa nol. Dan di sini harga buku dikalikan jumlah yang dibeli. Contoh, harga 50.000, jumlahnya dua. Ya, kan hasilnya 100.000 begitu. Nah, di sini menambahkan data pembelian disimpan ke dalam list keranjang. Isi yang disimpan judul buku, jumlah buku, dan subtotalnya. Dan yang di sini memanggil fungsi untuk menghitung seluruh belanja pelanggan. Dan yang di sini menjumlahkan banyaknya buku yang dibeli. Kalau kalau yang di sini, kalau yang ini, kalau total belanja lebih dari 150.000 dan jumlah buku lebih dari dua, maka pelanggan dapat diskon 15%. Terus, gimana contohnya? Misalnya nih, hmm, saya membeli buku Python dasar 2, harganya sudah 100.000 kan. Nah, saya membeli buku basis data satu, berarti 160.000 harganya. Dan nanti akan mendapatkan diskon 15%. Tapi kalau total belanjanya tidak sampai 150.000, maka tidak akan mendapatkan diskon. Dan yang di sini mengurangi, menghitung, ya mengurangi total belanja dengan diskon yang didapat, alias net, nggak bisa ditawar gitu. Dan yang di sini menghitung pajak sebesar 11% dari harga setelah diskon. Dan harga setelah diskon ditambah PPN sehingga diperoleh jumlah yang harus dibayar pelanggan. Dan bagian terakhir ini digunakan untuk menampilkan struk belanja lengkap yang berisi nama toko, kota, nomor kontak, daftar, buku yang dibeli, total belanja, diskon, PPN 11%, total yang harus dibayar. Nah, begitu sudah selesai saya jelaskan, mari kita jalankan. Nah, misalnya nih, masukkan judul buku. Saya mau beli Python dasar. Jumlah eksemplarnya maksudnya itu jumlah bukunya. Saya mau beli dua. Enter.
Masukkan judul buku. Mau beli apa ya? Saya basis data. Nah, terus di enter. Nah, anu, kalau sudah nggak ada yang mau dibeli, mari kita ketik bayar atau selesai. Nah, saya akan mengetik bayar. Tapi kalau ngetik selesai juga nggak apa-apa. Mari kita enter. Beh, salah, salah, salah. Masukkan judul buku. Misalnya nih, Python dasar. Enter. Jumlahnya 2. Di enter lagi. Masukkan judul buku, bayar atau selesai. Hmm, mau beli apa saya? Algoritma. Tuh. Saya sudah selesai, maka saya akan bayar. Nah, ini nih, total belanjanya saya 165.000. Eh, saya mendapatkan diskon 24.000, PPN-nya 11%, yaitu 15.427. Total bayarnya jadi saya hanya membayar 155,677 ribu. Nah, kalau kalau yang nggak dapat diskon seperti ini, hmm, masukkan judul buku. Mau beli apa ya? Saya mau beli basis data aja. 2. Masukkan judul bukunya. Hmm, terus saya hanya beli satu ya. Jadi saya ketik bayar aja. Nah, saya tidak akan mendapatkan diskon. Tapi eh, ada PPN. Jadi saya belanja saya 133.200.000. Hmm, terus kalau misalnya eh, menulis bayar saja, nah dia akan nol gitu. Nah, misalnya nih, kalau mau anggap di sini kan hanya ada 5 buku. Terus kalian tuh maunya beli buku bahasa Arab, tafsir Jalalain itu gak bisa. Karena kenapa? Tidak akan nanti ada bacaan, maaf buku ini tidak tersedia. Contohnya nih, saya mau beli bahasa Arab. Nah, masuk, ah maaf, ini nih, maaf, buku ini tidak tersedia gitu. Hmm, Alhamdulillah. Terus, baik, saya akan menampilkan, eh, menampilkan, baik, saya akan menampilkan, baik, saya akan menampilkan, eh, nah ini flowchartnya. Kita mulai tampilkan katalog atau daftar buku.
Lalu ketik judul buku, bayar atau selesai. Nah, kita buku-buku ketika sudah input judul buku, nanti tambah keranjang, dan mau beri berapa bukunya, hitung subtotal. Tapi kalau jawabannya nol, tidak akan keluar. Input jumlah buku. Misalnya mau beli 2 buku gitu. Nah, kalau bukunya tidak ada ya kata saya tadi, seperti bahasa Arab, tafsir Jalalain itu gak ada. Maka buku tidak tersedia. Tampilkan pesan, maaf buku tidak tersedia. Dan bayar atau selesai. Nanti akan dihitung total belanja, hitung diskon jika syarat terpenuhi. Kenapa? Jika syarat terpenuhi. Nah, kan tadi di codingnya itu eh, 150%, 150.000 minimal. Kalau mau dapat diskon 15%. Nah, kalau nggak terpenuhi syarat, maka tidak akan mendapatkan diskon. Nah, hitung PPN-nya alias admin. Dan cetak struk cetak struk atau faktur dan selesai deh. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Mungkin ini murni dari saya. Saya sebesar-sebesarnya minta maaf. Dan jika ada yang benar, mungkin ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.